semua sehat karena habis vaksin? Tidak ada ya, karena kalian semua sehat. Oke, untuk mengawali sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas pimpin berdoa. Ayo, jadi silakan. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti absen dulu ya, anak-anak yang untuk hari ini. Akan tidak ada. Atisa, Aini Fajarina, Andika. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kalau kalian persiapkan buku pelajaran kita hari ini, buku tulis, alat tulis, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Terus Bu Septi bagikan ini buku untuk belajar kita hari ini. Nanti berdasarkan kelompok ya. Kalau yang duduknya belum rapi, tolong dirapikan dulu baju-bajunya, dan ada yang tidak pakai lah dan lain sebagainya. Oke, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu pada hari ini teks laporan hasil observasi jelas. Bisa dibaca. Hari ini berarti kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa membaca? Kompetensi dasar kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau simak dengarkan. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Terus berikutnya indikatornya yaitu kita dapat mengidentifikasi ciri dan tujuan teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Terus berikutnya mengidentifikasi ciri teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan dan teks yang akan dibaca. Itu indikator kita untuk hari ini. Terus berikutnya merinci gagasan pokok dalam teks hasil observasi dan membuat kesimpulan dari isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Itu indikator dan apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke, kalian masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Teks prosedur. Apa yang masih? Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ani? Teks prosedur adalah teks. Yang kemarin contohnya bisa membuat jus apa? Membuat batik. Sama membuat jus atau ayo apa? Berisi langkah-langkah yang akan dibuat. Iya, berisi langkah-langkah melakukan sesuatu yang akan dibuat. Baiklah, itu yang kita pelajari minggu lalu. Kalian masih ingat dan ada beberapa yang sudah lupa. Tapi besok kalau ada pelajaran hari ini kita ingat-ingat sampai besok. Terus hari ini kita akan belajar apa? Teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu observasi itu apa? Kalian pernah melakukan observasi? Ada yang pernah melakukan observasi kegiatan? Apa sih observasi itu? Mengamati, melihat,
melihat atau mengamati. Apa yang diamati? Kehidupan kita, lingkungan kita sekitar. Kamu pernah lihat di sampingmu ada pohon-pohon? Pernah? Atau kamu pernah melihat binatang kesayanganmu di rumah? Hal itu terjadi karena kita harus tahu bahwa kita membutuhkan observasi atau pengamatan. Supaya apa? Kenapa kita membutuhkan pengamatan? Karena untuk menyelesaikan masalah. Ada mengamati hasil pertanian. Berapa lama padi akan tua bisa dipanen. Itu akan kalian dapat bagaimana kita melakukan observasi. Jadi informasi yang kita dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat dulu yang ini. Kalian perhatikan dulu. Jelas? Ini contoh teks laporan hasil observasi. Sudah, kalian sudah melihat contoh teks yang sudah ditampilkan. Itu tadi contoh teks laporan hasil observasi. Oke, sudah. Jadi pengertian teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang memuat suatu klasifikasi mengenai suatu berdasarkan kriteria tertentu. Terus, teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang sesuatu secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Terus sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Terus teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, atau konsep atau ekosistem tertentu. Definisi umum Thomas yang dapat kalian ini adalah dikelompokkan. Yang pertama pengertian. Setelah tadi ada deskripsi bagian, deskripsi umum, kemudian ada deskripsi bagian. Bagian-bagian teman itu ada apa saja? Ada batangnya, ada daunnya. Kalau di situ dijelaskan batangnya bisa tumbuh berapa senti, berapa deh? Aduh, 5 meter. Ada lagi tadi yang paling terakhir apa? Deskripsi bagian. Bagiannya apa tadi? Deskripsi ciri umum teks laporan hasil observasi. Siapa bisa membaca? Ayo deh, baca yang keras. Ciri-ciri umum. Isi bersifat objek atau tidak memenuhi
Nah, ya. berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan isi teks mengandung hal-hal yang menyimpang disajikan dalam bentuk yang menarik. Isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Iya. Kenapa ditulis hal-hal yang menyimpang? Karena ada permasalahan. Jadi teks laporan hasil observasi digunakan untuk mencari solusi. Ini ciri umumnya. Ada pertanyaan? Ada yang belum tahu, belum jelas? Terus ini tujuan teks laporan hasil observasi. Siapa yang bisa membaca? Oke, tolong Iqbal dibaca. Laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi tujuan utama yaitu untuk memberikan informasi secara objektif. Jadi itu tujuannya. Siapa yang bisa membaca lebih keras? Tujuan teks laporan hasil observasi tujuan utamanya yaitu memberikan informasi secara objektif untuk mengambil keputusan yang lebih efektif untuk melakukan pengawasan atau perbaikan untuk mengetahui perkembangan suatu masalah. Jadi itu adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama tentunya secara umum adalah karena itu bersifat fakta, jadi bukan membuat-buat, karena bersifat fakta. Jadi kalian harus dapat menulis sesuatu yang nyata. Fakta itu apa? Coba yang tahu fakta itu apa? Bisa diuji kebenaran. Terus berikutnya ada informasi terbaru. Karena ilmu pengetahuan ini terus berkembang. Kalau dulu HP itu cukup HP yang biasa, cuma bisa untuk telepon. Sekarang harus bisa untuk video call. Jadi supaya antar seberang pulau atau seberang dunia bisa saling bertatap muka, bisa lihat wajahnya. Itu terjadi karena ada penelitian dan kita terus menggali informasi Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Yang ini jadi satu, terus itu berdua di sini sama ke sana, terus yang ketiga itu di sini.
Silakan maju ke depan. Jadi Pak, Nah, Bapak, silakan. Yang lain tolong diperhatikan. Berdasarkan indikasi unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi di atas, ruangkanlah hasil analisis saudara dalam mengikuti tersebut. Oke, silakan kembali. Ada yang berbeda pendapatnya? Apa? Jawaban nomor 1 silakan ke depan. Coba. Ayo. Atau berdiri saja. Ayo silakan dibaca hasilnya. Berdiri. Iya, ayo. Ayo. Analisis. Iya, keterangan tidak bisa digunakan mau dari misalnya sampai hasil busuk tidak keterangan tidak diuraikan atau tidak Oke, berarti sudah hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Ada yang punya pendapat lagi? Ya. Selanjutnya, tolong silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Apa tadi ciri-ciri dari tujuan dari teks laporan hasil observasi? Apa yang kita amati tadi? Sampah. Apa ciri-cirinya? Dari mana asal sampah itu sendiri? Pengertiannya deskripsi umumnya apa tadi? Sampah adalah sisa. Ya. Deskripsi bagiannya. Ada sampah yang dijelaskan dari tadi. Sampah apa tadi, Dek? sampah organik Ya. Dan plastik, sampah organik dan plastik. Manfaatnya untuk apa? Penelitian. Ya, penelitian dan tadi dijelaskan yang paling bawah apa? Pupuk. Oke, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian merasa kesulitan dalam memahami pelajaran kita hari ini? Ada yang bingung? Terus minggu depan berarti kalian senang ya pakai pelajaran kita hari ini. Kalian merasa bahagia dan tidak merasa bingung. Terus minggu depan kita akan belajar lagi tentang teks LHO lanjutan dari materi kita untuk hari ini. Terus LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan 1-3 itu nanti tugasnya kalian di rumah, yaitu untuk mengulangi membaca dari bahan Anda yang sudah bisa dibagikan. Jadi kertas-kertas kalau tadi yang namanya bahan Anda kalian pelajari di rumah. Terus kalian